Lanjut, as-sabi'u wa thalathun, bab yang ke-37. Tahrimul furuji wa ma yajibu fiha minat ta'affuf. Diharamkannya kelamin kecuali bagi pihak yang halal. Wa ma yajibu fiha, dan apa-apa yang wajib fiha terkait dengan kelamin. Minat ta'affuf, berupa apa? Menjaga kehormatan diri. Minat ta'affufi, dari berupa menjaga kehormatan diri. Liqaulihi ta'ala, wa yahfazu furujahum, mereka orang-orang yang beriman menjaga kelamin-kelamin mereka. Wa qaulihi ta'ala, wa yahfazna furujahunna, dan orang-orang perempuan dan perempuan-perempuan mukmin mereka menjaga kelamin-kelamin mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya apa? Muqaddimahnya itu juga diharamkan. Zinanya perbuatan dosa besar, muqaddimahnya juga merupakan dosa walaupun kecil, tapi bisa mengantarkan kepada zina. Maka jangan mendekati zina, artinya jangan lakukan apa-apa yang menjadi muqaddimah atau permulaannya zina. Haram. Innahu kana fahishatan, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan perbuatan yang dapat mengantarkan kepada dosa besar. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fis sahihaini, dan karena ada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu fis sahihaini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Awas, sebelum dimaknai panjenengan catat dulu ini. Manirtakaba hadhil ma'asi, manirtakaba, barang siapa melakukan hadhil ma'asi, maksiat-maksiat yang akan disebutkan ini, la yakunu musliman kamila, la yakunu musliman kamila, dia bukan muslim yang sempurna, alias fasik. Jangan dimaknai apa adanya, nanti seperti kaum khawarij. Apa sabda Nabi? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina wa huwa mu'min, dia dalam keadaan sempurna imannya. Tidak. Orang yang zina, maka dia keimanannya tidak sempurna, alias apa? Fasik, berdosa besar. Maksudnya gitu ya. Jangan dimaknai gini. Tidaklah seorang mukmin yang berzina ketika dia berzina kecuali dia mukmin, maka dia keluar dari Islam. Nah, ini bukan orang ahlus sunnah, tapi kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah orang yang menghukumi pelaku dosa besar dari umat Islam keluar dari Islam. Jadi maknanya seperti tadi, manirtakaba hadhil ma'asi la yakunu musliman kamila. Orang yang melakukan hal-hal ini, maka dia bukan muslim yang sempurna dalam arti fasik. Berdosa besar. Ulang. La yazni zani hina yazni. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina wa huwa mu'min, dia dalam keadaan mukmin yang sempurna, alias dia pelaku dosa besar. Wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri pada saat dia mencuri wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan mukmin yang sempurna, alias dia itu mukmin yang fasik, pelaku dosa besar. Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang di sini maksudnya mukmin, tidaklah seorang mukmin yang meminum khamr
perkara yang memabukkan. Wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman yang sempurna, artinya dia dalam keadaan fasik. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin, dan tidaklah orang menjamret. Jamret paham? Mengambil harta dengan mengandalkan lari, itu namanya jamret. Jadi ngambil orang, setelah diambil kemudian lari, itu namanya nahbun atau nuhbah. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin, dan tidaklah seseorang menjamret, mengambil harta dengan mengandalkan lari, dzata syarafin, pada perkara yang mempunyai keunggulan. Dzata syarafin maksudnya malan. Dzata syarafin maksudnya malan. Yarfa'ul mu'minuna ilaihi fiha absarahum, yang biasanya orang mukmin itu melihatnya. Awas. Wa inna ma summiyal malu li'anna nafsa tamilu ilaihi. Mal itu bahasa Indonesianya apa? Harta. Itu dikatakan atau di dalam bahasa Arab disebut sebagai mal. Harta dalam bahasa Arab disebut sebagai mal. Itu karena apa? Li'annan nafsa tamilu ilaihi. Karena kebanyakan manusia, nafsunya, hatinya itu condong kepada harta. Maka disebut sebagai mal. Nah ini maksudnya umumnya orang mukmin, bukan semua ya. Wala yantahibu nuhbatan, dan tidaklah menjamret, sekali menjamret dzata syarafin, pada perkara yang mempunyai syaraf. Tadi saya maknanya apa? Syaraf apa? Mal, maksudnya keunggulan. Keunggulan di sini maksudnya bukan kemuliaan ya. Yarfa'ul mu'minuna ilaihi fiha absarahum, di mana orang mukmin itu akan melihat, akan mengangkat penglihatannya pada harta itu. Orang kalau hartanya diambil, kira-kira matanya kan melihat, harta saya diambil, harta diambil. Nah, itu terus maksudnya begitu. Hina yantahibuha wa huwa mu'min, pada saat dia menjamretnya, wa huwa mu'minun, sementara dia dalam keadaan mukmin yang sempurna. Intinya begini, menjamret itu adalah perbuatan dosa besar. Harta itu karena biasanya orang itu, biasanya kalau orang sini katanya matanya hijau gitu kan. Nah, matanya hijau. Yarfa'ul mu'minun, orang itu kalau melihat harta biasanya seperti itu. Nah, ini kok dijamret. Nah, orang yang menjamret ini, menjamret hartanya orang mukmin ini, dia pelaku dosa besar. Wal'iyadzubillah. Di bawah itu nomor 2, maknahu al-mu'minu la yaf'alu hadhil asya'a wa huwa mu'minun la taliqu bihi. Maknanya seorang mukmin tidaklah melakukan perkara ini, dia dalam keadaan mukmin, la taliqu bihi, yang tidak layak baginya, dia dalam keadaan tidak sempurna. Makna hadis an-nahyu an hadhil khisalil arba, wa qala ba'dhum al-muslimu hina ya'malu wahidan min hadhil asya nurul imani yadhhab, cahaya keimanannya hilang. Wa yabqa asluhu, imannya masih tapi cahaya keimanannya hilang. Thumma idza taraka hadhil asya'a ya'udu ilaihi nurul iman. Apabila dia meninggalkan 4 ini, maka kembalilah cahaya iman itu kepadanya. Ya, semoga dengan mengaji kita tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Yang benar untuk dilakukan, yang salah untuk ditinggalkan, sehingga dengan berkahnya ngaji kita bertambah ilmu, bertambah amal yang baik, dan puncaknya kita meninggal dalam keadaan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.